Julian Alvarez bisa meninggalkan Atletico Madrid. Barcelona kabarnya gagal mendapatkan sang striker karena masalah finansial. Tapi sekarang muncul nama klub yang bikin situasi semakin panas, Arsenal. Jujur aja, saya suka banget dengan konten-konten sepak bola. Dan setelah saya telusuri, ternyata sepak bola ini adalah cabang olahraga nomor 1 yang paling banyak diminati di dunia. Dari sini, maka kita punya peluang untuk memanfaatkan sebagai penghasilan dari konten sepak bola. Karena udah jelas memiliki market secara global. Artinya, ini berpeluang jika kita targetkan ke berbagai negara. Dan itu akan menjadi passive income yang cukup besar. Ada beberapa channel dan akun Facebook yang ngambil tema ini dan mereka bisa sampai gajian dari situ. Kalian bisa lihat di channel-channel ini. Rata-rata views pada setiap videonya bisa mencapai puluhan juta, bahkan ratusan juta views seperti ini. Dan jangan salah, mereka udah menghasilkan gajian dari YouTube karena di sini saya sudah memberikan super thanks. Itu artinya channel-channel tersebut sudah dimonetisasi. Tapi jangan salah, banyak juga orang yang bikin konten seperti ini tapi malah nggak bisa gajian. Dan masalahnya adalah mereka nggak paham secara alur, pola, editing, dan secara uploadnya. Maka ini adalah alasan saya membuat video seperti ini, yaitu untuk membantu kalian dalam membuat konten sepak bola dari nol sampai ke cara uploadnya. Jadi kalau kalian mau bener-bener serius, tonton video ini dan jangan asal-asalan lagi. Di sini saya mau kasih promo spesial bagi yang mau join kelas Epi Pro. Promo ini hanya untuk 15 orang tercepat aja. Harganya cuma 115.000 dari harga normal 650.000. Dan tenang aja, kalian akan dibimbing oleh 2 mentor sekaligus tanpa belajar bareng di grup dan bukan dari panduan video. Dan kalian akan dibimbing secara langsung dari nol sampai mahir. Tenang aja, di sini saya akan kasih beberapa tools pendukungnya. Tapi ingat, ini cuma untuk 15 orang aja. Yang mau langsung aja hubungi nomor ini. Nah, di sini sebagai langkah pertama, jadi di sini saya membuatkan sebuah kata kunci untuk membuat sebuah idenya. Jadi di sini ada 2 kata kunci, silakan kalian mau pakai yang mana gitu ya. Itu bebas teman-teman ya. Atau misalkan di sini kita akan pilih yang pertama ini, teman-teman. Nah, kalian tinggal salin aja atau misalkan kalian bisa di screenshot terlebih dahulu dan kalian tinggal ketik manual aja gitu ya. Oke, selanjutnya di sini kita tinggal masuk aja ke aplikasi ChatGPT seperti ini. Lalu kalian tinggal tempelkan aja di sini dan di sini kalian tinggal enter aja seperti ini. Jadi di sini saya mau bikin konten sepak bola, berikan saya 10 ide yang berpotensi viral buat hook yang menarik dan memicu orang terupdate untuk views global gitu ya. Nah, di sini teman-teman ya, kalian bisa lihat di sini banyak banget teman-teman. Ada 10 untuk ide konten yang bisa kita jadikan sebagai bahan kontennya. Nah, pertama di sini untuk hooknya seperti apa, untuk pemicu komentarnya itu seperti apa gitu ya. Misalkan di sini saya akan pilih pada bagian judul nomor 1 gitu ya. Oke, nah di sini kita akan pilih pada bagian judul nomor 1. Nah, di sini kalian tinggal ketikkan aja seperti ini. Saya mau pilih judul nomor 1, buatkan saya narasi untuk durasi 40 menit. Kenapa? Di sini kita ngambil 40 menit. Oh ya, sorry ya. Di sini bukan 40 menit tapi 40 detik gitu ya. Nah, sorry teman-teman ya. Kalian tinggal ketikkan aja 40 detik aja gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan 40 menit itu terlalu panjang, teman-teman. Jadi di sini kita pilih untuk 40 detik aja. Nah, misalkan seperti ini teman-teman ya. Berarti topik utamanya, nah ini adalah Julian Alvarez gitu ya. Oke, nah di sini sekarang kita akan jadikan sebuah narasi ini menjadi voice over teman-teman. Oke, nah di sini kita akan salin terlebih dahulu pada bagian si narasi ini. Nah, di sini setelah kita salin untuk narasinya, maka di sini akan ubah menjadi sebuah audio gitu ya atau voice over. Oke, nah di sini silakan kalian jadikan aja sebuah voice over dan di sini saya menggunakan solution voice gitu ya supaya suaranya itu lebih realistis teman-teman ya. Nah, di sini pertama
tampilannya itu bakalan seperti ini. Kalau misalkan kalian udah punya solution voice, nah di sini saya akan pilih pada bagian Orion seperti ini, teman-teman ya, untuk karakter suaranya. Dan di sini banyak banget untuk pilihan-pilihannya. Lalu di sini untuk pembawaannya itu mau seperti apa? Nah, mau profesional atau semangat energik gitu ya. Saya pilih yang ini aja, yang semangat. Lalu untuk speednya itu kita akan naikkan, teman-teman ya, 1:1 seperti ini. Dan di sini kita tinggal tempelkan aja untuk narasinya di sini, teman-teman ya. Kita tinggal tempelkan aja seperti ini. Lalu di sini kita tinggal pilih generate aja gitu ya. Nah, sebetulnya untuk membuat voice overnya itu kalian bisa menggunakan Eleven Labs, terus kalian bisa menggunakan Google AI Studio gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian mau menggunakan solution voice ini, maka ini adalah produk saya. Jadi kalau misalkan kalian mau order, harganya itu mumpung lagi ada promo yaitu cuma 60.000 aja, dan itu bisa dipakai sepuasnya tanpa ada batas waktu. Nah, untuk link pembeliannya saya akan taruh di kolom komentar atau di deskripsi, atau kalian juga bisa hubungi aja ke nomor saya yang saya sertakan ini. Oke, dari sini udah jadi teman-teman ya, tanpa harus menunggu lama. Dan di sini coba deh kita akan putar terlebih dahulu seperti ini, teman-teman. Oke, nah di sini udah bagus teman-teman ya. Sekarang di sini kita langsung download aja seperti ini, teman-teman ya. Nah, kita tinggal download aja seperti ini, teman-teman ya. Atau misalkan kita setelah di-download seperti ini, kita juga bisa misalkan diganti gitu ya untuk nama filenya, misalkan Orion bola gitu ya, seperti ini, bola. Nah, kita tinggal download aja teman-teman ya. Nah, setelah kita membuat sebuah voiceover, maka di sini kita akan mencari sebuah bahan kontennya atau visualnya gitu ya. Nah, caranya itu di sini silakan kalian tinggal download aja yaitu Pinterest, teman-teman ya. Karena di sini kita akan mencari bahannya itu di aplikasi Pinterest. Oke, nah di sini saya sudah mendownloadnya, dan di sini saya langsung buka aja seperti ini, teman-teman. Nah, di sini untuk tampilannya itu seperti ini. Jadi di sini kalian tinggal ketikkan aja apa yang akan kalian ketikkan. Misalkan Julian Alvarez seperti ini, teman-teman ya. Oke, kita tinggal cari aja seperti ini. Nah, di sini beberapa muncul, teman-teman ya. Tuh. Ya, apakah benar kita mengetikkan kata kuncinya? Coba deh. Julian Alvarez seperti ini, teman-teman. Oke, kita salin aja ya, teman-teman ya, biar lebih spesifik gitu ya. Nah, di sini kita tinggal tempelkan aja seperti ini. Oke, nah di sini kita tinggal pilih aja tuh. Di sini muncul, teman-teman ya. Nah, di sini pertama kita akan download terlebih dahulu untuk videonya. Caranya kalian tinggal klik titik 3, lalu kalian pilih unduh gambar seperti ini, dan kita tinggal izinkan aja. Nah, maka otomatis dia bakalan terdownload seperti ini, teman-teman ya. Atau di sini juga kita bisa pilih pada gambar-gambar, pokoknya di sini kalian bisa pilih gambar beberapa gitu ya. Itu silakan kalian tinggal menyesuaikan, teman-teman ya. Oke, nah di sini saya sudah mendownload untuk gambar. Sekarang kita akan kombinasikan juga dengan videonya. Nah, di sini untuk kata kuncinya itu Julian Alvarez, lalu kita tinggal klik strip 2 yang ini, lalu kita pilih pada bagian video, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan cari misalkan untuk videonya itu yang ini, teman-teman. Nah, di sini kita tinggal pilih aja gitu ya, atau misalkan belum sesuai deh gitu ya. Nah, kita tinggal cari aja misalkan yang ini, teman-teman ya. Nah, tuh di sini banyak, teman-teman ya, untuk video-videonya. Oke, nah di sini sekarang kita akan download. Caranya kalian tinggal pilih titik 3, lalu kalian tinggal salin tautan seperti ini. Dan sekarang kita tinggal masuk aja ke aplikasi Google Chrome. Nah, di sini kalian tinggal ketikkan aja download video Pinterest. Lalu di sini kalian tinggal pilih aja yang bagian pin down ini, teman-teman. Lalu di sini kalian tinggal tempelkan aja untuk linknya, dan kalian tinggal pilih download gitu ya. Oke, nah di sini kita tinggal tunggu aja. Nah, di sini kita bisa pilih misalkan unduh seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini ada iklan, teman-teman ya. Oke, nanti bakalan proses dan dia bakalan secara otomatis download, teman-teman ya. Pokoknya di sini kalian tinggal sesuaikan aja dari mulai narasinya. Kalau bisa kalian tinggal baca terlebih dahulu seperti ini, teman-teman ya. Tuh, misalkan seperti ini. Ininya tentang apa? Ya, kalian tinggal sesuaikan aja dengan footage video yang mau kalian gunakan gitu ya. Nah, misalkan yang ini, teman-teman ya. Tuh, ya ini gambar, tapi di sini kita pilih pada bagian yang bagian videonya, teman-teman ya. Tuh.
Nah, di sini kita bisa filter lagi, lalu kita pilih video dan kita konfirmasi gitu ya. Tuh, di sini banyak teman-teman ya untuk pilihan video-videonya. Tuh, ini pun bisa kita ambil teman-teman ya. Seperti ini. Lalu di sini kita tinggal salin tautan dan kita tinggal masuk lagi ke aplikasi yang tadi teman-teman, kita tutup aja ini dan di sini kita tinggal, nah ini download ya yang tadi. Oke, sekarang di sini kembali lagi ke sini dan kita tinggal tempelkan untuk link downloadnya, lalu kita tinggal enter gitu ya, dan kita tinggal unduh aja seperti ini. Nah, itulah teman-teman cara untuk mendownload gambar dan untuk mendownload videonya. Misalkan di sini kita udah terpenuhi untuk footage-nya dan sekarang di sini kita akan masuk ke tahap editing. Nah, untuk tahap editingnya di sini saya menggunakan aplikasi CapCut. Tapi sepertinya kayak ada yang kurang kalau tidak menggunakan versi CapCut Pro. Karena ketika menggunakan versi Pro, maka kita bisa menggunakan semua fitur-fitur yang keren-kerennya. Jika kalian ingin membeli CapCut Pro, silakan hubungi ke nomor ini. Dan untuk harganya hanya 75.000 aja, dan itu bisa dipakai sepuasnya tanpa ada batas waktu. Oke teman-teman, jadi di sini silakan kalian tinggal buka aja untuk aplikasi CapCut dan di sini langsung aja kalian tinggal pilih video baru seperti ini. Lalu di sini kalian tinggal masukkan terlebih dahulu untuk bagian video sebagai cuplikan awalnya teman-teman ya. Mau seperti apa? Nah, misalkan di sini saya akan tambahkan dulu seperti ini teman-teman. Nah, sebagai langkah pertama di sini yang harus kita ubah yaitu di bagian aspek rasionya. Kita pilih pada bagian rasio aspek seperti ini dan kita pilih yang 9:16 seperti ini. Oke, nah di sini untuk bagian suara dari videonya kita bisukan terlebih dahulu seperti ini. Dan sekarang di sini kita akan masukkan aja untuk bagian voiceover yang sudah kita buat. Caranya di sini kalian pilih pada bagian audio dan kalian pilih pada bagian suara. Lalu di sini kalian tinggal pilih pada bagian file seperti ini dan kalian pilih pada bagian perangkat. Nah, di sini kalian tinggal cari aja misalkan Alvarez gitu ya. Nah, seperti ini udah muncul teman-teman ya. Nah, di sini kita tinggal tambahkan aja seperti ini. Oke, nah di sini sebagai langkah awal untuk menyesuaikan antara footage dengan visualnya, maka di sini kita akan mendengarkan terlebih dahulu untuk bagian voiceovernya. Jadi kalian tinggal putar aja seperti ini teman-teman ya. Oke, nah di sini di bagian awal kita akan memberikan sebuah gambar gitu ya sebagai pembukanya teman-teman ya. Jadi di sini kalian pilih pada bagian overlay teman-teman ya. Kita klik pada bagian overlay dan di sini kita pilih pada bagian foto seperti ini teman-teman. Lalu di sini kita misalkan pilih yang gambar yang ini teman-teman. Lalu kita tinggal tambahkan gitu ya. Ini sesuai dengan si voiceovernya teman-teman. Oke, nah di sini kita bisa hilangkan untuk latar belakangnya seperti ini teman-teman ya. Hapus latar belakang dan hapus secara otomatis seperti ini. Lalu di sini kita pilih pada bagian goresan dan di sini kita bisa pilih pada bagian goresannya itu mau seperti apa. Misalkan seperti ini teman-teman ya. Oke, nah di sini kita tinggal checklist aja dan di sini kita tinggal menyesuaikan misalkan seperti ini teman-teman ya. Oke, nah di sini coba deh kita dengarkan dulu. Oke, nah di sini atau misalkan di sini juga kita bisa ganti teman-teman ya. Nah, kita ganti teman-teman ya untuk gambarnya misalkan yang ini ya teman-teman ya biar relate gitu ya. Oke, nah di sini sekarang kita tinggal tambahkan lagi hapus latar belakang dan hapus secara otomatis. Lalu kita pilih pada bagian goresan dan kita pilih pada bagian yang ini. Lalu kita tinggal checklist dan kita tinggal sesuaikan. Oke, selanjutnya di sini kita akan tambahkan pada bagian pas masuknya gitu ya. Misalkan di sini kita akan cari terlebih dahulu pada bagian audio, kita pilih pada bagian efek suara dan di sini kalian tinggal cari gitu ya untuk efek suaranya. Mau efek suara seperti apa? Misalkan pop gitu ya seperti ini. Nah, di sini muncul banyak banget teman-teman ya. Oke, nah di sini saya akan pilih yang ini aja teman-teman. Nah, di sini untuk volumenya kita bisa gedekan aja seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita kembali dan kita pilih pada bagian gambar ini. Nah, ketika kita muncul suaranya, maka
si gambarnya itu ada pergerakan gitu ya. Oke, nah di sini kita klik pada bagian gambar dan kita pilih pada bagian animasi seperti ini teman-teman ya. Saya akan pilih yang ini aja. Lalu untuk bagian belakangnya saya akan blurkan. Itu caranya. Pertama di sini kita kembali dulu dan kita pilih pada bagian efek, lalu kita pilih efek video. Lalu di sini kita akan cari misalkan yang blur. Nah, yang kabur yang ini teman-teman ya. Tuh, jadi seperti ini. Kita tinggal klik lagi, coba kita putar. Oke, nah di sini sampai sini ya teman-teman ya. Jadi kita harus dengarkan dulu untuk suaranya teman-teman ya. Nah sampai sini kita tinggal potong aja di bagian sininya teman-teman ya. Kita kembali dan kita tinggal klik lalu kita tinggal potong aja. Nah seperti ini teman-teman. Lalu di bagian gambarnya juga sama teman-teman ya. Kita tinggal sesuaikan ya. Seperti ini kita bagi, lalu untuk bagian sini kita tinggal hapus. Nah, kita putar lagi. Pokoknya di sini kalian tinggal dengarkan aja terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, di sini udah mulai ke Barcelona gitu ya. Oke, nah di sini kita tinggal cari aja. Oke, nah di sini kita tinggal kasih aja footage misalkan seperti ini. Lalu di bagian sini kita tinggal bagi lagi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Tuh, ini bisa kita ganti ya. Misalkan di sini kita akan ganti. Kita pilih pada bagian video dan saya akan gunakan untuk footage yang ini, teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, ini udah pas. Selanjutnya, sekarang muncul tim baru misalkan ya. Nah, di sini kita akan kasih lagi teman-teman ya, sebuah gambar. Misalkan di sini kita akan kasih untuk gambar yang tadi pertama kita tambahkan dulu untuk bagian overlay. Lalu di sini kita tinggal tambahkan aja di bagian sini sebuah foto yang tadi. Nah, kita akan ambil misalkan yang ini teman-teman ya. Nah, misalkan yang ini. Oke, kita tinggal tambahkan lagi seperti ini. Dan di sini kita akan hapus pada bagian latar belakang seperti ini. Kita pilih penghapusan secara otomatis. Lalu di sini kita pilih pada bagian goresan dan kita pilih misalkan yang ini atau yang ini. Itu nggak jadi masalah, teman-teman ya. Kita tinggal sesuaikan aja. Kalau udah, kita tinggal checklist lalu kita tinggal posisikan aja di bagian sini. Nah, pas bagian masuknya itu kita kasih pada bagian audio, kita pilih pada bagian efek suara dan di sini kita tinggal kasih aja misalkan pop gitu ya, seperti ini teman-teman ya. Kita tinggal cari aja. Nah, di sini kita tinggal gunakan lagi yang tadi teman-teman ya. Kita tinggal tambahkan untuk volumenya, kita tinggal besarkan aja seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya di bagian perpindahan antara footage 1 teman-teman ya ke footage yang kedua, itu kita akan kasih sebuah animasi. Nah, caranya di sini kita klik pada bagian animasi seperti ini. Lalu di sini misalkan kita akan gunakan yang glitch atau cahaya gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini banyak teman-teman ya untuk pilihan-pilihannya gitu ya. Nah, ini masih loading. Oke, nah di sini kita akan cari dulu teman-teman ya untuk glitch seperti apa. Oke, nah saya akan pilih yang ini deh ya. Nah, kita bisa pilih yang ini aja. Lalu untuk durasinya itu kita tinggal turunkan teman-teman ya. Tuh, misalkan seperti ini. Nah, pokoknya di sini kalian tinggal sesuaikan aja, mau pilih cahaya, mau pilih glitch itu silakan ya. Pokoknya di sini kalian tinggal menyesuaikan aja ya. Saya akan pilih misalkan yang sebentar ya. Kita akan pilih yang ini ya. Nah, misalkan kita pilih yang ini aja. Kalau udah kita tinggal checklist dan di bagian pas perpindahannya ini kita akan kasih juga misalkan efek suara. Kita pilih pada bagian kita akan pilih pada bagian suara, lalu kita pilih efek suara seperti ini. Misalkan di sini kita akan kasih shooter kamera ya, seperti ini. Kita akan pilih salah satu teman-teman ya. Nah, oke seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya, ada efeknya teman-teman ya. Untuk ini juga sama teman-teman ya, kita bisa kasih efek seperti ini. Tuh ya, di sini tuh banyak teman-teman ya untuk pilihan-pilihannya. Jadi kalian bisa menyesuaikan ya untuk gaya stylenya itu mau seperti apa. Nah, misalkan seperti ini aja ya.
Jadi yang simpel-simpel aja. Nah, misalkan di sini juga kita akan kasih misalkan yang ini kita akan kasih misalkan efek suara swoosh gitu ya seperti ini. Nah, seperti ini tuh ya. Jadi untuk gayanya itu lebih hidup gitu ya untuk videonya itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Pertama, di sini kita jangan asal motong teman-teman ya, tapi di sini kita akan kasih dulu pada bagian blur gitu ya. Pas bagian sini tuh kita akan kasih blur. Jadi untuk belakangnya itu blur. Tadi kita pilih pada bagian efek, lalu kita pilih efek video, lalu kita pilih pada bagian kabur. Tuh, seperti ini teman-teman ya. Dan di sini kita tinggal sesuaikan dengan gambarnya. Nah, sampai sini. Tuh, oke. Sekarang di sini kita bisa tambahkan lagi berbagi seperti ini, lalu kita tinggal tambahkan lagi seperti ini. Lalu kita pilih pada bagian video, misalkan kita akan masukkan footage yang lagi nangis atau lagi senyum gitu ya, kita tinggal masukkan aja seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini tuh ya, kita tinggal dengarkan lagi teman-teman ya. Kita tinggal dengarkan lagi untuk voice overnya, kira-kira ini sampai mana gitu ya. Oke, nah di sini kita tinggal bagi aja seperti ini teman-teman ya. Kita tinggal hapus bagian akhirnya. Nah, kita kasih pada bagian ketawa seperti ini teman-teman ya. Oke, kita tinggal bagian sini kita tinggal hapus, dan selanjutnya di sini kita tinggal sesuaikan misalkan sampai sini gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ini kita akan potong lagi sampai sini teman-teman ya. Pokoknya di sini kalian harus dengarkan dulu untuk voice overnya, jadi jangan asal potong. Kalau udah baru kalian tinggal potong gitu ya, kalau misalkan udah sesuai. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya, cara untuk menyesuaikan antara voice over dengan si footage-nya teman-teman ya. Kalau misalkan ada video seperti ini, kita tinggal zoom aja sehingga bisa memenuhi frame seperti ini. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalian udah paham di bagian sini dan udah sesuai, kita akan masuk ke tahap memberikan teks otomatis. Kita pilih pada bagian teks, lalu kita pilih pada bagian keterangan otomatis seperti ini teman-teman ya. Nah, saya akan pilih yang ini aja, lalu kita tinggal hasilkan seperti ini. Nah, di sini kita tinggal tunggu aja prosesnya itu sampai selesai gitu ya teman-teman ya. Oke, nah di sini tanpa harus menunggu lama, di sini udah selesai seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan kalian mau merubah lagi, kalian pilih pada bagian gaya aja teman-teman ya. Maka nanti kita bisa mengubah-ubah teman-teman ya, mau gayanya itu mau seperti apa. Ya, jadi kurang lebih seperti itu karena di sini banyak banget pilihan-pilihannya. Oh ya, di sini saya menggunakan aplikasi CapCut Pro gitu ya. Jadi bagi kalian yang mau untuk aplikasi CapCut Pro ini, silakan kalian tinggal hubungi aja ke nomor saya yang saya sertakan ini. Harganya itu cuma 75.000 aja dan itu bisa dipakai sepuasnya tanpa ada batas waktu gitu ya. Oke, nah di sini kalau misalkan udah sesuai, ya kalian tinggal ekspor aja gitu ya. Pertama di sini kita bisa naikkan juga teman-teman ya untuk resolusinya. Lalu kita bisa ekspor seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sekarang setelah kita membuat sebuah video, maka di sini kita akan masuk ke tahap uploadnya. Nah, jadi di sini silakan kalian tinggal masuk aja ke YouTube kalian, lalu kalian pilih pada bagian buat seperti ini, dan di sini kalian bisa naikkan untuk 180 detik, misalkan seperti itu gitu ya. Oke, nah di sini kita tinggal tambahkan aja sebuah video yang sudah kita buat tadi gitu ya. Nah, di sini kita tinggal tambahkan aja seperti ini teman-teman ya. Dan untuk menambahkan suaranya, maka di sini kita tinggal tambahkan aja untuk bagian audio dan kita tinggal ketikkan misalkan football seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita akan pilih gitu ya, atau misalkan kita cek satu-satu teman-teman ya. Misalkan saya pilih yang ini. Oke, nah di sini kita bisa edit-edit lagi gitu ya. Jadi jangan sampai suara dan musiknya itu bertabrakan teman-teman ya. Nah, caranya kalian klik pada bagian suara ini, lalu untuk pada bagian musiknya ini kalian tinggal kecilin gitu ya. Coba deh kita putar. Nah, seperti ini udah pas teman-teman ya. Kalau udah seperti ini, kita tinggal pilih berikutnya. Nah, di sini kita tinggal menambahkan judul, deskripsi, thumbnail gitu ya. Nah, caranya di sini pertama kita akan membuat sebuah thumbnail terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, misalkan seperti ini teman-teman ya. Pokoknya di sini kalian tinggal sesuaikan aja untuk thumbnailnya. Lalu di sini untuk judul, sebetulnya untuk judul itu kita bisa minta aja ke aplikasi ChatGPT teman-teman ya. Misalkan di sini kita akan minta buatkan ya. Kita tinggal ketikkan aja misalkan seperti ini, judul dan tag.
Nya seperti ini. Oke, nah di sini kita tinggal ketikkan aja seperti ini, maka dia bakalan memberikan untuk beberapa rekomendasi judul, misalkan seperti ini. Lalu kita tinggal salin gitu ya. Nah, di sini kita tinggal masukkan aja seperti ini, teman-teman ya. Lalu di sini juga dia udah memberikan tagnya itu seperti ini, teman-teman ya. Tuh, misalkan di sini kita tinggal salin aja, lalu di sini kita tinggal masukkan aja di bagian deskripsi gitu ya, atau misalkan di bagian sini ya kita tinggal tempelkan aja. Cuman ini kebanyakan teman-teman ya. Nah kalau di sini itu kebanyakan, kita nggak bisa banyak teman-teman ya, hanya seperti ini aja. Oke, nah di sini kita pilih visibilitas untuk publik dan kita tinggal upload video gitu ya. Oke, mungkin itu saja dalam pembahasan video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Julian Alvarez bisa meninggalkan Atletico Madrid. Barcelona kabarnya gagal mendapatkan sang striker karena masalah finansial. Tapi sekarang muncul nama klub yang bikin situasi semakin panas, Arsenal. Alvarez sendiri masih menjadi salah satu pemain paling penting Atletico. Namun jika tawaran fantastis datang, apakah Atletico benar-benar akan mempertahankannya? Bayangkan kalau Alvarez pintal ke Premier League. Apakah Arsenal akan mendapatkan monster baru di lini depan? Atau justru Alvarez akan tetap bertahan dan menjadi legenda Atletico? Kalau kamu jadi Alvarez, pilih Atletico atau Arsenal? Tulis di komentar. Oh ya, bagi kalian yang ingin fokus cari income di YouTube, di sini kalian bisa join di kelas mentoring saya. Karena di sini saya akan ajarkan dari nol sampai mahir. Nah, jika kalian berpikir, "Bang, saya masih awam dan belum ada basic sama sekali." Nah, maka kelas ini sangat cocok banget bagi kalian. Karena di sini saya bimbing secara langsung dari setiap step by stepnya, yaitu mulai dari riset konten, cara editing, cara pembuatan channel, optimalisasi konten, bahkan sampai ke pengajuan monetisasinya. Apakah cukup sampai di situ aja? Tentunya tidak, teman-teman, karena kelas ini berlaku tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kalian ingin konsultasi, maka itu masih bisa. Lalu apa aja yang akan kalian dapatkan setelah join? Yaitu kalian bisa ngobrol secara langsung dengan saya tanpa grup WhatsApp, dan kalian akan mendapatkan CapCut Pro secara gratis selamanya. Lalu kalian akan mendapatkan Canva Pro secara gratis dan buku panduan YouTube jika suatu saat kalian butuhkan. Nah, untuk harganya saya kasih promo 20 orang tercepat. Jadi kapan lagi untuk mendapatkan kesempatan ini? Nah, silakan kalau mau langsung aja hubungi nomor ini.